kesempatan ini kami ingin menyatakan sukacita kami kepada Bapak Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi, Ibu dari SOE. Ini karena Tuhan kita bertemu, tetapi ini sudah menjadi kebiasaan kita. Setiap orang yang mampir, kita tetap menyapanya. MSI. Beliau menjabat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Timur Tengah Selatan yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Desa Hanin, Bapak Ketua BPD, Bapak Ibu perangkat desa, dan terutama semua Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi dan sosialisasi pada siang hari ini. Kami Dinas Kominfo memberikan informasi-informasi positif baik di dalam maupun di luar. Jadi informasi positif ini terkait dengan yang pertama ini pembentukan kelompok informasi masyarakat KIM berbasis digital. Jadi dulu itu yang Bapak Ibu mungkin kenal dengan kolom pencapir yang setiap minggu ada kegiatan siaran di radio, mendengar siaran-siaran pembangunan. Sekarang ini karena zaman sudah berubah, teknologi semakin canggih, kita dibuat lebih dekat, jauh juga bisa jadi dekat karena adanya kemajuan teknologi. Jadi mungkin secara garis besar Bapak Ibu bahwa KIM ini sudah dibentuk. Salah satu desa yang dibentuk itu Desa Kuatai. Itu Kepala Dinas Kominfo Provinsi yang datang langsung melaunching. Jadi itu KIM ini ada kelompok informasi masyarakat ini, dia berperan untuk memberikan informasi-informasi positif, baik itu pembangunan di desa, pengelolaan dana desa, dan dia bisa menjual keunggulan desa seperti yang tadi Bapak Ibu sudah menerima kami secara ada tenunan, ada souvenir itu. Lewat kelompok informasi masyarakat ini bisa menjual produk di situ. Hari ini kita Dinas Komunikasi dan Informatika hadir di tengah Bapak Ibu semua di Desa Hanin sini dalam rangka sosialisasi diseminasi kelompok informasi masyarakat KIM. Jadi seperti yang tadi Bapak menceritakan, memang saya akan memberikan materi, tapi karena hari ini juga akan kendala teknis, karena kita sudah zamannya sudah informatika, sudah zaman digital, seharusnya saya membawa materi secara digital begitu. Tapi karena listrik mati, ini masalahnya nih. Listrik mati, jadi akhirnya kita kembali ke manual sudahlah. Tapi itu teknis tidak jadi masalah, prinsipnya tujuannya sama. Ya akan saya sampaikan. Jadi ini materi yang saya harus sampaikan ke Bapak Ibu secara visual. Akhirnya karena sekarang sudah di abad 21 ini semua serba digital, jadi kita harus menyesuaikan. Yang tadi Bapak kami jelaskan, kayak dulu itu kelompok pencapir, dia menginformasi seluruh kegiatan-kegiatan mereka, mau hukumnya, mau sosial ekonominya, segala macam. Sekarang KIM karena dia sudah era digital, jadi kelompok informasi masyarakat. Jadi masyarakat itu diajarkan bagaimana bermedia elektronik. Begitu. Jadi dalam KIM juga itu seperti tadi dia bisa memperkenalkan produk-produk desa. Kita ada tenunan, ada dasi, ada itu tempat kapur itu apa namanya? Yang tadi itu dia bisa memperkenalkan dan dia untuk produk-produk seperti begitu kan dia tidak perlu, kalau dalam digital ini tidak perlu ruangan segala macam, tidak perlu ini tempat penyimpanan, tidak perlu pakai gedung lagi selatan, dia lebih murah. Contohnya dia hanya foto saja, dia foto terus
dia sebarkan lewat Facebooknya, lewat WhatsAppnya, media-media yang dipergunakan. Dia perkenalkan produk-produk desa Anin. Nah, contohnya di kita pasar kita punya hasil-hasil kerajinan di Anin. Kita perkenalkan kepada khalayak dengan keunggulan. Produk ini dia punya keunggulannya begini. Jadi contohnya kalau kita main sederhana saja, kalau ada bapak mama atau anak-anak yang main di WhatsApp, saya taruh di statusnya selimut dari desa Anin ukuran sekian, harga sekian, dijamin anti luntur begitu segala macam. Itu dia perkenalkan, harga 1 lembar sekian. Kalau yang mau minat cek. Contohnya kalau petani-petani di sekitar Keset Nana itu, dia kalau sudah tanam sayur musim panen, dia akan sebarkan di Facebook, WhatsApp. Sayur kanggu 1 ikat 5.000, 10.000 sampai terus segala macam. Kalau ini sekitar Soe bebas ongkos kirim, di luar kota Soe itu tambah 5.000 atau 10.000 itu ada. Itu orang banyak, itu petani saja yang dia sudah bayar ini. Jadi tidak perlu di pasar, dia hanya di kebun sendiri rumah, tiba-tiba orang datang suruh beli. Kalau orang pesan, dia hanya telepon ojek saja antar di rumah ini sayur 2 ikat begitu. Kalau di kota Soe bebas ongkos kirim. Yang begitu season kedua itu ada di informasi pelonggaran pemakaian masker. Awal-awal pandemi itu kita hidup dengan keterbatasan, dilarang berkumpul, menjaga jarak segala macam, sehingga beberapa waktu lalu Presiden mengeluarkan suatu instruksi untuk pelonggaran pemakaian masker. Jadi masker sebenarnya kita dalam ruangan ini kita wajib pakai masker, di luar baru tidak. Jadi di luar dan kita kan tidak bersosialisasi langsung. Jadi kita berbicara dengan Pak Ketua BPD ya, untuk etikanya kita karena masih pandemi kita pakai masker. Jadi karena kita pandemi tadi dijelaskan, kita pandemi itu kita berhubungan dengan virus. Tapi kalau endemi itu kita hidup dengan dia sudah. Kita harus membiasakan hidup dengan dia. Jadi prinsipnya bahwa kita sudah ada kemudahan, kita hiduplah dengan itu virus. Yang penting kita punya protokol kesehatan itu jangan lengah. Kita tetap jaga kesehatan, karena kita hidup dengan sehat pasti lebih baik. Prinsipnya semua mau seperti itu. Waktu kami berikan untuk Bapak Ibu bisa bertanya tentang pembentukan kelompok tim berbasis digital, lalu tentang undang-undang IT, lalu tentang pelonggaran penggunaan masker. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya, Bapak narasumber akan memberikan jawaban sesuai aturan yang berlaku. Jadi bertanya menyangkut pembentukan kelompok tim. Apakah ada persyaratan atau ada jumlah anggota atau menyangkut kegiatan-kegiatan apa sehingga kami bentuk juga kami bisa tahu. Itu yang pertama. Yang kedua menyangkut pelonggaran pemakaian masker. Kalau di sini kami rata-rata baru 2 kali vaksin. Mungkin ada yang sudah 3, tapi masyarakat kami ya 2 kali vaksin. Nah masih ada satu yang bilang booster. Apakah kami nanti ke yang ketiga atau kami cukup 2? Mungkin itu saja, nanti selanjutnya baru ada berkembang. Terima kasih. Kami di Desa Anin rata-rata dari 12 RT, wilayah RT, ada juga Bapak tempat-tempat yang belum sinyalnya kurang bagus dan memang tidak baik. Kami di sini rata-rata ini Telkomsel tidak ada. Kalau dari Kupang dari Jawa telepon datang, kami telepon juga takut-takut karena takut pulsa habis. Karena itu melalui kesempatan ini kami juga bisa dapat kebagian 1 buah tower Telkomsel saja di sini sudah sekali, karena terasanya seperti itu yang kami rasakan. Yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis dan Bapak Kabid tentang pembentukan kelompok informasi masyarakat. Setelah mendengar ini saya juga senang Bapak. Saya mau sampaikan bahwa kami di Desa Anin sebagaimana tadi
sedikit oleh-oleh yang diberikan ini hasil karya dari masyarakat Anin. Karena selama kami di sini, ini ibu-ibu seluruhnya, ini rata-rata terbentuk semua ke kelompok tenun ikat tradisional dan anyaman muti. Jadi ke sekolah anak, pesta, suka duka juga semua berangkat dari situ. Kalau perkiosan saya lihat-lihat ini hari muncul, besok tenggelam. Yang dilihat hanya dos-dosnya yang ada. Tapi kalau tentang kegiatan kerajinan masyarakat untuk Anin, persis bahwa mereka hidupnya dari sini, dari kegiatan tenun dan anyaman muti. Dan itu didukung ketat juga pengadaannya oleh dana desa. Karena itu terkait yang tadi disampaikan, kami juga senang, tetapi kami tidak tahu berangkatnya dari mana. Karena memang betul seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis, takutnya ini barang bodoh, tapi dia memiliki nilai etika. Kami gak salah kena kuahnya, kami yang mati. Karena itu saya senang kalau nanti tadi yang disampaikan Bapak Kadis terkait dengan pendampingan dari Kominfo tentang kelompok-kelompok, mungkin kami bisa siapkan mereka melalui Bapak Kadis. Kalau boleh ya dampingi kami untuk membantu mempromosikan. Satu langkah saja mungkin nanti bisa. Karena kelompok-kelompok seperti tadi Ibu Ale sampaikan, memang kelompok tidak bisa dibentuk, dia terbentuk sendiri dari desa, tetapi untuk mengaksesnya keluar informasi itu terkadang ada benar, ada salah. Pemberdayaan perempuan ada di desa Anin karena sekolah di Femeto. Kalau dari yang lain-lain Menkumham ada untuk hukum dan HAM di Anin, maka melalui Menkominfo telusurannya datang ke Dinas Kominfo Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya mohon kalau dapat gerakan itu dipastikan untuk Anin, supaya kami juga satu ayat lah di sini. Yang pertama Bapak Kepala Dinas, kalau mengenai sosialisasi hari ini, Bapak saya mohon Bapak PLT, Kepala Desa dan aparat yang ada di kantor, Bapak Ketua DPD, tanggap untuk jangan kita sia-siakan peluang emas. Kalau bisa Anin satu kelompok sudah, supaya ini bisa berjalan dengan baik, punya kaitan dengan yang disampaikan oleh Bapak MC, Bapak Kepala Dusun. Kelompok itu bisa terangkat. Yang berikut, kalau menyangkut yang didanai oleh dana desa Bapak Kadis, dalam usulan RKPDS itu kami akan usul. Hanya yang kami sesalkan setelah asistensi di kabupaten kadang-kadang dicoret, padahal informasi yang kami dapat dari bapak-bapak ini peluang untuk masyarakat. Ini kami mohon bantuan untuk nanti bapak juga membantu setelah ada asistensi di tingkat kabupaten. Yang berikut ini memang tanggung jawab kita. Nanti pulang ini baru saya informasikan teman-teman bidang lain untuk mereka survei dulu. Mereka survei, dan itu memang kita kalau survei memang betul dia blind spot, dan ada lokasi-lokasi pelayanan publik situ, ada sekolah, ada puskesmas, itu langsung kita usulkan. Karena tahun 2022 ini belum ada penetapan, jadi ini kita usul cepat. Kalau mereka melayani, akan melayani cepat, ya mudah-mudahan Anin sebut di dalam. Kalau tidak ada juga nanti biar lambat, kalau cepat dia akan dapat. Karena sudah program Pak Jokowi itu, dia punya visi 2020 itu Indonesia Merdeka Sinyal. Makanya di pemerintah lewat Kementerian Kominfo itu ada kejar-kejar untuk membangun BTS di pelosok-pelosok di daerah-daerah blind spot di Indonesia Timur. BTS itu ada perbedaan yang dibangun Kominfo
yang dibangun oleh swasta. Nah kalau swasta itu yang bangunnya tower besar itu swasta, itu dipakai sistem sewa lahan. Tapi kalau Kementerian Kominfo yang bangun itu masyarakat harus siap lahan sendiri. Saya siap. Jadi lahan itu dia disiapkan itu maksimal 20x20, 15x20 atau 20x20. Itu sistem hibah. Jadi hibah ke kementerian. Setelah tower selesai, itu dikembalikan kepada aset desa tanah itu. Tapi kalau dibangun di tanah pemerintah, contohnya tanah desa, itu di lokasi puskesmas, sekolah, itu milik pemerintah, itu aman. Tapi kalau dibangun di tanah masyarakat yang harus dibakar itu kadang-kadang bermasalah. Karena mereka selalu berpatokan bahwa yang swasta bangun itu ada sewa lahan. Tapi kalau kementerian bangun, dia tidak ada sewa lahan. Dia kasih semua secara gratis, tapi masyarakat harus siap lahan. Itu dia pertama. Yang kedua nih memang ini sebenarnya sederhana. Yang penting Bapak mau, jadi ada kelompok kerajinan ini dan apa pun. Bapak tinggal siapkan itu kelompok di lokasi di mana dia langsung turun. Beliau turun itu tidak ada biaya. Nanti kita tanggung semua beliau hanya datang buat film dokumenter, buat perkenalkan itu Anyaman Muti dengan ini Tinunan, dengan ada wawancara dengan ini kelompok-kelompok, bikin apa gitu, dia akan perkenalkan lewat video itu. Nah, itu video itu akhirnya kita lemparkan ke Kelayak untuk masyarakat tahu bahwa ada Anyaman Muti di desa Aning, di Kecamatan Selatan. Itu begitu. Video sih. Informasi masyarakat ini dibentuk oleh desa dengan jumlahnya ada, dia punya strukturnya pasti ada, tapi ada satu itu yang untuk IT, dia harus paham menggunakan Android untuk menyebarluaskan informasi. Jadi contohnya begini Bapak Ibu, kita kan di desa ada anggaran desa, kita ada kerja jalan, kerja rawat, kerja air bersih, tapi kan tidak ada informasi publik, masyarakat bisa menilai atau meniup Androidnya. Kita itu KIM itu berfungsi bagaimana dia meliput setiap kegiatan, progres pekerjaan juga dia liput, besaran uang, kan sekarang era terbuka. Jadi dia memberikan informasi, si kelompok KIM ini yang IT, dia ambil input data, dilihat sudah oke, dilepas melalui informasi publik. Mungkin lewat media sosial, Facebook. Jadi kami desa Aning tahun ini anggaran dana desa sekian kami pergunakan. Itu aja. Jadi masyarakat puas bahwa apa yang kita kelola transparan. Dia seperti, kalau kita berbicara kasar, dia seperti dia menyebarkan informasi-informasi positif tentang desa. Dan dia menyerap informasi dari luar untuk memberikan kepada masyarakat.